Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Sari dari kelas Perbankan Syariah 1B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Wahdatul Ulum. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah kriteria ulul albab, yaitu bertakwa, berwatak, profetik, dan berakhlak mulia. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu ulul albab. Nah, ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari al-lub. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Selanjutnya, kriteria ulul albab. Kriteria ulul albab terdapat 9 kriteria, yaitu yang pertama, berilmu dan memiliki kesungguhan dalam mengembangkannya. Yang kedua, istiqomah dalam penegakan sikap ilmiah serta konsisten dalam penerapannya. Yang ketiga, memiliki visi keseimbangan antara pikir dan zikir. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan integral transdisipliner. Yang kelima, memiliki etos dinamis dan berkarakter pengabdi. Yang keenam, bertakwa, berwatak, profetik atau kenabian, dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, bersikap wasatiyah dan memiliki wawasan kebangsaan. Yang kedelapan, bervisi hadhari atau sering disebut dengan pengembangan peradaban. Yang kesembilan, berpenampilan happy atau contented, saadah atau bahagia. Selanjutnya, masuklah kita ke materi, yaitu bertakwa, berwatak, profetik atau kenabian, dan berakhlak mulia. Nah, ulul albab berwatak, profetik, berwatak, kenabian. Sebab salah satu makna dari ulul ilmi yang merupakan salah satu karakter ulul albab, yaitu al-anbiya, yang artinya orang yang berkarakter kenabian. Ulul albab adalah manusia yang takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bertakwalah kepada Allah, hai ulul albab yang beriman, sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Quran Surah Al-Tahlaq ayat 10. Pengertian karakter kenabian itu adalah karakter sebagai penggerak perubahan yang revolusioner, dinamis, semangat keteladanan, dan pengajak kepada kebenaran. Pada saat yang sama, watak kenabian juga selalu menghadirkan kedamaian dan harmonis di tengah kehidupan. Rasulullah SAW juga menjelaskan kedekatan watak ilmuwan dengan watak kenabian dalam salah satu hadis beliau, yaitu perumpamaan apa yang Allah utuskan kepadaku dari petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang lebat yang turun ke bumi. Sebagian tanahnya adalah subur yang mampu menyerap air dan menumbuhkan tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ada juga bentuk tanah yang tandus yang mampu menahan air, sehingga banyak orang yang memanfaatkannya untuk minum dan mengairi sawahnya. Ada juga bentuk tanah yang disebut ki'an, tidak mampu menyerap air dan tidak mampu menumbuhkan tumbuhan. Perumpamaan ini sama dengan seseorang yang telah memahami agama Allah dan bermanfaat baginya, maka dia pun mengetahui dan mengajarkan. Dan mereka yang tidak mengangkat kepalanya dan tidak menerima hidayat dari Allah yang aku telah diutus karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
juga memiliki akhlak yang mulia dan kedalaman spiritual. Salah satu karakter ulul albab adalah berakhlak mulia dan kedalaman spiritual. Sebab posisinya sebagai ilmuwan ataupun ulama telah mengantarnya menjadi pewaris Nabi. Sementara poros dari misi Rasulullah yaitu menegakkan akhlakul karimah sebagaimana sabda beliau, yaitu sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Perhatian dan penghargaan masyarakat terhadap alumni Uinsus Medan tidak dapat dipisahkan dari aktivitasnya dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ketinggian posisi orang yang berilmu, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, sejalan dengan ayat Al-Quran tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk bahwa orang yang menuntut ilmu berada pada kedudukan yang tinggi, dan terdapat dalam hadis yang artinya barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan ditunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang berilmu sampai ikan yang ada di air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Dan sesungguhnya para ulama yang berilmu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Abu Dawud. Ilmu sepatutnya membawa kepada kemuliaan akhlak, sementara penegakan akhlak tidak terbatas pada sopan santun dirinya secara personal, melainkan adanya upaya kolektif untuk menciptakan moralitas sosial. Hal itu menjadi penting karena bangsa di mana mereka hidup dan mendedikasikan ilmunya adalah bangsa yang memuliakan adab dan martabat. Dalam hal ini, sebagaimana tesis yang pernah dikedepankan oleh Muhammad Arqaun bahwa Islam itu adalah akhlak dan politik, dan menjadi salah satu prinsip keterpelajaran alumni Uinsus Sumatera Utara Medan, dan menjadi salah satu prinsip keterpelajaran alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selanjutnya, akhlakul karimah juga tidak dapat dipisahkan dari kedalaman spiritual, sebab kedekatan kepada Allah dan kekuatan ruhaniyalah yang membuatnya dapat menampilkan keluhuran budi pekerti. Dan mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang materi saya.